Jadi hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan dan memulai atau mendirikan usaha. Oke, untuk yang pertama di sini kita harus menyiapkan mental. Untuk yang pertama ada kecerdasan emosional. Yang dimaksud dari kecerdasan emosional adalah bagaimana kita sekreatif mungkin untuk mengatur usaha kita. Yang kedua ada percaya diri dan yakin. Ketika kita untuk memulai sebuah usaha, kita harus percaya diri dan yakin bahwa kita bisa membangun usaha tersebut. Yang ketiga ada berpikir positif. Di sini kita harus berpikir positif bahwa kita akan berhasil untuk menjalani usaha kita tersebut. Hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah modal usaha. Pada kolom modal usaha yang pertama ini, kita yang pertama harus riset kepada pasar. Tujuannya ketika kita riset kepada pasar, kita mengetahui berapa harga tertinggi usaha yang akan kita bangun atau dagangan yang akan kita jual, harga tertinggi di sekitar kita, agar kita tidak melampaui batas atau terlalu mahal untuk menjual dagangan kita. Untuk yang kedua, kita harus mencari bahan baku yang berkualitas dengan harga miring. Karena kita berjualan, kita harus menciptakan kualitas dengan harga semurah mungkin dibanding dengan para pedagang-pedagang yang lain tentunya. Maka dari itu kita sebelumnya harus riset dulu kepada pasar. Untuk yang ketiga, kita harus memperhatikan lokasi usaha. Yang pertama, perhatikan lokasi usaha apakah strategis atau tidak. Yang kedua, carilah lokasi usaha yang aksesnya mudah dijangkau oleh para konsumen. Yang ketiga, siapkan biaya membangun atau sewa tempat usaha untuk tempat usaha kalian. Yang keempat, perhatikan lingkungan tempat usaha kalian. Apakah itu cocok untuk dijadikan lokasi usaha kalian? Untuk yang keempat, kita harus mengetahui bagaimana cara kita mencari pelanggan. Yang pertama, kita harus mengenali target. Yang kedua, kita harus melakukan promosi agar produk usaha kita dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, lokasi strategis dan mudah dijangkauan para konsumen itu akan mempermudah kita untuk mencari pelanggan. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk marketing atau pengenalan kepada konsumen. Yang kelima, menjalani hubungan baik dengan pelanggan. Untuk selanjutnya yang kelima, kita harus melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama, lakukan perencanaan agar kalian bisa memanajemen keuangan dengan baik. Yang kedua, jangan lupa membuat buku catatan keuangan agar setiap pemasukan dan pengeluaran kalian bisa tercatat. Yang ketiga, buat anggaran secara rutin, mungkin bisa setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan tergantung kebutuhan kalian. Yang keempat, gunakan laba untuk mengembangkan usaha kalian agar usaha kalian bisa terus berkembang semakin besar. Yang kelima, pisahkan uang pribadi dan uang usaha kalian agar kalian tidak sulit untuk menghitung apakah kalian rugi atau untung. Untuk tahap keenam, kita harus meminimalisir resiko. Yang pertama, kita harus membuat bisnis plan agar bisa tertata dan teratur. Yang kedua, kita membuat perencanaan manajemen risiko. Kita harus mempersiapkan apabila ada risiko yang terjadi, bagaimana kita harus mengambil langkah selanjutnya. Yang ketiga, kita harus mengikuti rencana awal yang telah kita buat. Tujuannya di sini adalah untuk ketika kita menghadapi risiko, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, kita harus melatih karyawan kita agar tetap jujur, sopan, dan tetap santun ketika menghadapi sebuah konsumen. Yang kelima, selalu memperbaiki strategi penanganan risiko agar usaha kita bisa semakin berkembang. Untuk tahap terakhir yang ketujuh, antisipasi kegagalan. Yang pertama, kita harus tetap berpikir positif agar kita bisa bekerja dengan nyaman. Untuk yang kedua, ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, kita harus menganalisis apa penyebab kegagalan tersebut agar tidak terjadi lagi. Yang ketiga, kalian harus melakukan evaluasi agar kalian tahu bagaimana prospek usaha kalian. Yang keempat, jangan pernah berhenti untuk mencari peluang baru agar kalian bisa berkembang tidak hanya pada satu usaha tersebut. Yang kelima, bikin perencanaan yang lebih matang untuk kedepannya. Yang keenam, fokus pada target pasar kalian. Yang ketujuh, kenali potensi target pasar kalian. Yang kedelapan, dapatkan motivasi baru untuk lebih berkembang lagi.
Oke, itu akhir dari presentasi ini. Sekian dan terima kasih.